Sebuah negara di timur laut benua Afrika yang terletak di wilayah tanduk Afrika, ada sebuah negara yang bernama Ethiopia. Negara ini berbatasan dengan Eritrea di sebelah utara, Somalia dan Djibouti di sebelah timur, Kenya di selatan, serta Sudan Selatan di sebelah barat. Ibu kota Ethiopia adalah Addis Ababa. Ethiopia adalah negara Kristen tertua kedua di dunia setelah Armenia di urutan pertama. Bagaimana Ethiopia bisa menjadi salah satu negara Kristen tertua di dunia? Tetap tonton videonya sampai selesai, silakan di-subscribe, like, dan di-share ya sobat, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Kekristenan pertama kali masuk ke Ethiopia pada abad pertama Masehi oleh Sida-Sida Ethiopia berdasarkan Alkitab dalam Kisah Para Rasul, di mana dikatakan ada Sida-Sida dari Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ia diyakini sebagai penginjil pertama di Ethiopia, menyebarkan iman Kristen di lingkungan istana Ratu Kandake. Meskipun catatan tertulis sejarah sekuler dari Ethiopia pada abad pertama mengenai hal ini sangat terbatas, tetapi tradisi lisan dan sejarah gerejawi Ethiopia menganggap peristiwa ini sebagai awal mula kekristenan di Ethiopia. Pada abad keempat, terlahirlah seorang yang bernama Frumentius di Tirus, yang sekarang disebut Libanon, beragama Kristen. Pada suatu waktu, Frumentius dan saudaranya Edesius sedang berlayar dan mengalami kecelakaan kapal di Eritrea. Semua orang di kapal itu dibunuh oleh penduduk setempat, tetapi Frumentius dan Edesius ditangkap dan ditawan lalu dijual sebagai budak. Mereka berdua menjadi budak Raja Kusanas dari suku Aksum. Kemudian Raja Kusanas membebaskan mereka berdua dari perbudakannya dan mempekerjakan mereka sebagai pegawai istana dan pengajar bagi putranya, yaitu Ezana, calon penerus Raja Aksum. Frumentius membimbing Raja Ezana dari kepercayaan tradisional menjadi Kristen. Saat mengajar Ezana, Frumentius meyakinkan sebanyak mungkin orang untuk menjadi Kristen. Saat Ezana telah dewasa, Frumentius dan Edesius, saudaranya, meninggalkan Ethiopia. Edesius kembali ke rumahnya di Tire, sedangkan Frumentius pergi ke Mesir menemui Athanasius, seorang uskup Kristen dari Patriark Alexandria Mesir. Frumentius meyakinkan Athanasius untuk menunjuk misionaris yang akan dikirim ke Aksum. Kemudian Athanasius menunjuk Frumentius sendiri sebagai uskup dan dikirim kembali ke Ethiopia, disertai dengan para imam Kristen lainnya untuk mendirikan gereja di Aksum, serta untuk meyakinkan orang-orang yang ada di wilayah itu untuk menjadi Kristen. Frumentius juga berhasil membuat Raja Ezana memeluk agama Kristen. Setelah naik tahta, Raja Ezana menyatakan kekristenan sebagai agama resmi di Aksum pada abad keempat. Frumentius adalah seorang misionaris yang dihormati sebagai Rasul Ethiopia dan uskup pertama di Aksum. Ia memiliki peran kunci dalam mengkristenkan kerajaan Aksum atau Ethiopia kuno, serta membimbing Raja Ezana untuk memeluk agama Kristen pada pertengahan abad keempat. Denominasi kekristenan terbesar dan tertua di Ethiopia adalah Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia. Ini adalah gereja Ortodoks Oriental yang berpusat di Ethiopia. Gereja Ortodoks Tewahedo adalah bagian administrasi dari Gereja Ortodoks Koptik hingga tahun 1959. Di tahun 1959, Gereja Ortodoks Ethiopia ini diberikan status autosefali atau mandiri oleh Paus Koptik Kirilus VI, sehingga memungkinkan gereja ini memiliki patriark sendiri. Ketergantungan administratif yang berakhir pada tahun 1959 ini menjadikan Gereja Ortodoks Ethiopian independen, namun tetap berbagi tradisi iman Oriental Ortodoks yang sama dengan Gereja Koptik. Dari statistik tahun 2025 sampai 2026, kekristenan di Ethiopia mencapai 67% dengan populasi penduduk sekitar 130 jutaan orang. Persentase Ortodoks Ethiopia kurang lebih 44%, Protestan kurang lebih 22%, Katolik kurang lebih 1%. Selebihnya adalah Islam, agama tradisional, dan agama lainnya. Pada abad ke-14, seorang biarawan yang bernama Ewostatewos merancang gerakan monastik penting dalam gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia. Gerakan ini disebut juga sesuai nama pendirinya, yaitu Gerakan Ewostatewos. Ia menekankan agar rakyat dan gereja kembali kepada ajaran Alkitab.
Pengikut Ewostateos ini disebut Ewostatian atau Sabatarian karena penekanan mereka pada hari Sabat adalah hari Sabtu. Poin utama gerakan ini adalah merayakan Sabat hari Sabtu di samping Sabat hari Minggu berdasarkan penafsiran kitab suci pentingnya hari ketujuh. Pengikutnya menekankan gaya hidup asketik yang keras, berfokus pada puasa, doa dan kehidupan monastik yang terisolasi dari duniawi. Awalnya ajaran tentang dua Sabat hari Sabtu dan Minggu ini ditentang oleh kepemimpinan gereja Ethiopia dan banyak biarawan lainnya yang berujung perpecahan dalam gereja. Meskipun awalnya dianggap menyimpang, gerakan Ewostatian mendapatkan kekuatan dan pengaruh. Akhirnya, pertengahan abad ke-15 di bawah pemerintahan Kaisar Zara Yakob, perayaan dua Sabat Sabtu dan Minggu ini diterima secara resmi sebagai doktrin gereja ortodoks Tewahedo Ethiopia. Gerakan ini berhasil mereformasi praktek keagamaan di Ethiopia dan memperkuat tradisi monastik yang ketat, menjadikannya salah satu arus utama dalam teologi Ethiopia selama berabad-abad di gereja ortodoks Ethiopia. Gereja ortodoks Tewahedo Ethiopia punya tradisi yang unik dibandingkan dengan mayoritas gereja Kristen pada umumnya, karena akar sejarahnya sangat kuat dengan Yudaisme atau Perjanjian Lama. Jemaat Gereja Ortodoks Ethiopia menghindari memakan daging babi dan makanan lainnya seperti kerang mengikuti aturan Perjanjian Lama. Tradisi dan identitas budaya tidak memakan daging babi adalah praktik budaya dan agama yang sudah berakar sejak lama. Ortodoks Ethiopia memiliki ikatan sejarah yang erat dengan tradisi Yahudi, seringkali disebut kekristenan yang teryahudisasi. Ini bukan doktrin wajib, tetapi tradisi. Walaupun beberapa imam menyebutnya dilarang, tetapi secara doktrin ortodoks global tidak ada larangan mutlak untuk tidak memakan daging babi. Namun bagi jemaat ortodoks Ethiopia, tradisi ini bagian dari ketaatan dan kesucian. Sunat bagi laki-laki juga dilakukan di gereja ini berdasarkan perintah Perjanjian Lama, tetapi dalam konteks sebagai peringatan perjanjian. Sunat dipandang sebagai ritual inisiasi, tanda masuk menjadi anggota umat Allah. Bukan hanya sekedar masalah kesehatan, praktek sunat dalam gereja ortodoks Ethiopia ini dilakukan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran dan biasanya disertai dengan tradisi adat, berbeda dengan ajaran Yahudi yang ketat yang mewajibkan sunat pada hari ke-8 setelah kelahiran. Jadi praktek tidak makan babi dan sunat di gereja ortodoks Ethiopia ini adalah perpaduan antara ketaatan terhadap Perjanjian Lama dan tradisi kuno yang membuat gereja ini unik dalam kekristenan. Di Ethiopia pernah berkuasa dinasti Salomo selama berabad-abad, dimulai dari abad ke-13, tahun 1270 sampai 1974. Seperti namanya, keluarga ini mengklaim adalah keturunan langsung dari Raja Salomo di dalam Alkitab. Berdasarkan tradisi Ethiopia, seorang penguasa selatan dari Ethiopia, yaitu Ratu Makeda atau Ratu Seba, telah melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk melihat bagaimana kebijaksanaan Raja Salomo selama berkuasa dan menyaksikannya secara langsung dan belajar. Ratu Makeda atau Ratu Seba memberikan banyak hadiah atau pemberian kepada Salomo saat berkunjung ke Yerusalem. Ratu Makeda sangat terkesan dengan Salomo, sehingga ia memeluk agama Yahudi. Keduanya, Ratu Makeda atau Ratu Seba dan Raja Salomo, memiliki seorang anak bersama, yaitu Menilek I yang kemudian hari menjadi kaisar pertama di Ethiopia. Kibre Nagas, sebuah naskah suci atau buku sejarah Ethiopia yang sangat penting, menceritakan silsilah Menilek I secara rinci dan pentingnya Yudaisme. Dokumen ini tampaknya telah memperkuat klaim dinasti Salomo. Dalam naskah itu dinyatakan bahwa Menilek I dan iring-iringan kerajaan Ethiopia membawa tabut perjanjian ke Ethiopia bersamanya, serta sejumlah besar imam bait suci Yerusalem. Tabut itu tersimpan di gereja ortodoks Perawan Maria di Sion, di kota Aksum, di sebelah utara kota Addis Ababa. Di gereja inilah Kaisar-Kaisar Salomo dinobatkan sebagai penguasa Ethiopia. Kibre Nagas, buku aslinya terdapat di Biara Debre Damo, sebuah biara yang terletak di atas pegunungan di daerah Tigre, Ethiopia bagian utara. Daerah ini hanya bisa didatangi oleh kaum laki-laki saja. Gereja Ortodoks Ethiopia menggunakan lukisan-lukisan ikon, biasanya seperti lukisan kelahiran Yesus, Perawan Maria, para malaikat, juga kisah Santo Georgius yang terkenal karena membunuh naga juga menjadi sangat penting.
Selain lukisan ikon, Gereja Ortodoks Ethiopia juga membuat salib prosesi yang berhias indah. Seperti Gereja Katolik, Gereja Ortodoks Ethiopia mengembangkan tradisi kuno pembuatan manuskrip berhias. Sangat disayangkan, tidak banyak manuskrip berhias ini yang masih bertahan, diakibatkan perang dengan kerajaan Muslim tetangga dan faktor-faktor lain yang menyebabkan kehancurannya. Kristen Ortodoks Ethiopia memberikan penekanan yang sangat besar pada puasa dibandingkan gereja lainnya. Ortodoks Ethiopia harus berpuasa selama 180 hari dalam setahun. Untuk para imam dan biarawan, jumlah hari puasa meningkat menjadi 250 hari. Puasa Natal selama 40 hari sebelum Natal Ortodoks 7 Januari. Umat Kristen Ortodoks Ethiopia hanya berbuka puasa dengan 1 kali makan vegan per hari. Puasa Prapaskah lebih lama lagi selama 50 hari. Bagi umat Kristen Ortodoks Ethiopia, puasa adalah kewajiban yang diperlukan untuk merayakan apa yang telah Tuhan berikan kepada ciptaannya. Gereja Ortodoks Ethiopia berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Di Ethiopia ada yang disebut hutan gereja. Hutan-hutan hijau ini mengelilingi gereja-gereja ortodoks yang ada di sana. Pendeta ortodoks dan para peneliti hutan di Ethiopia telah memimpin upaya untuk melestarikan hutan gereja. Kekristenan di Ethiopia menganggap hutan gereja seperti Taman Eden. Kesehatan hutan penting bukan karena alasan keanekaragaman hayati saja, tetapi juga alasan teologis. Apalagi makin maraknya meluasnya masalah deforestasi atau penembangan hutan. Peneliti dan para pendeta ortodoks telah membangun tembok di sekitar hutan gereja di seluruh Ethiopia dengan tujuan mencegah perluasan yang lebih lagi dari penggembalaan ternak dan pertanian. Hutan gereja Ethiopia adalah hutan kecil yang rimbun dan dianggap suci, mengelilingi gereja-gereja ortodoks Tewahedo sebagai pulau hijau di tengah lahan pertanian yang gundul. Hutan ini melestarikan keanekaragaman hayati yang berusia sekitar 1.500 tahun, dan hutan ini adalah sisa hutan dataran tinggi yang tersisa di utara negara Ethiopia. Beberapa perkiraan menyebutkan kurang lebih 35.000 hutan gereja kecil yang mengelilingi gereja-gereja ortodoks Ethiopia yang berfungsi sebagai benteng keanekaragaman hayati dataran tinggi. Ethiopia juga terkenal memiliki banyak gereja kuno yang memukau, gereja-gereja dari pahatan batu yang berumur ribuan tahun di wilayah Tigray dan Laibela. Salah satunya adalah kompleks gereja batu Laibela yang disebut sebagai Yerusalem Baru. Dalam kompleks ini memiliki 11 gereja yang dipahat dari batu padat. Salah satu gereja yang terkenal adalah Gereja Saint Georgius. Nah, Sobat Metalda, sungguh menarik dan menakjubkan bukan mengenai kekristenan di Ethiopia dan warisannya yang sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Semoga informasi ini menambah wawasan Sobat semua. Terima kasih sudah menonton.